Setengah akhir filmnya, di sini baru kita mulai dikasih adegan-adegan stalk and slash dengan lampu kedap-kedip ditambah visual yang berbayang, berputar, dan alhasil bikin film ini jadi lebih trippy yang dikira. Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu di Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini kita bakal ngebahas salah satu film psychological horror yang dibintangin sama Anya Taylor-Joy. Penasaran kayak gimana? Kita langsung aja, check it out! When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Last Night in Soho menceritakan tentang Eloise, gadis dari pedesaan yang baru saja pindah ke London untuk kuliah fashion. Gak betah tinggal di asrama kampus, Eloise atau Ellie pindah ke sebuah kos-kosan milik wanita tua bernama Miss Collins. Sejak tinggal di kamar tersebut, setiap malam Ellie bermimpi menjalani hidup sebagai Sandy, calon penyanyi di tahun 1960-an. Seiring mimpi Ellie berjalan, Ellie mulai mengetahui rahasia di balik kehidupan glamor Sandy di masa lalu dan sulit membedakan realita dan mimpi. Film Last Night in Soho hadir dengan memberikan premis yang sedikit berbeda dari film horor pada umumnya. Last Night in Soho membawa penontonnya melakukan perjalanan waktu atau time travel dari masa kini ke tahun 1960-an secara bergantian. Dan untuk setengah awal film terasa seperti film fantasi. Horor yang diberikan Last Night in Soho pada setengah awal filmnya bukan pembunuhan atau kemunculan hantu, tapi dari teror berada di London dengan bahaya yang mengintai dari orang-orang yang tidak dikenal. London gak seperti yang kamu bayangkan, kata tokoh nenek Ellie di awal film. Dan konsep ini terus-menerus diulang dan menjadi inti dari film ini. Misalnya, saat Ellie naik taksi dan supir taksinya mengajaknya ngobrol dan berkata ia akan menjadi penguntit Ellie. Ini adalah horor yang dirasain sama banyak perempuan di dunia nyata. Dan menurut tim Serius, ini ngasih sentuhan horror psychologist yang jadi genre film Last Night in Soho. Setengah akhir filmnya, di sini baru kita mulai dikasih adegan-adegan stalk and slash dengan lampu kedap-kedip ditambah visual yang berbayang, berputar, dan alhasil bikin film ini jadi lebih trippy yang dikira. Kesan glamornya nggak hilang, dan bahkan di adegan pembunuhan yang seharusnya kelam, Last Night in Soho masih memberikan kemewahan ala 1960-an yang tentunya jadi twisted dan mengerikan. Disutradarai oleh Edgar Wright yang sukses dengan film Scott Pilgrim vs. The World dan Baby Driver, Last Night in Soho jadi percobaan untuk Edgar Wright yang terjun ke genre misteri klasik. Wright memberikan potongan clue dari misteri di sana-sini sepanjang film yang baru diketahui di akhir film. Sinematografi dari Last Night in Soho menurut tim Serius nggak main-main. Edgar Wright kerap menggunakan cermin sebagai kunci dari Last Night in Soho. Terbukti dengan bagaimana Ellie dan Sandy kerap memiliki momen penting dengan cermin di sini. Transisi antara tokoh Ellie dan Sandy juga kerap dilakukan lewat cermin. Akting Thomasin McKenzie sebagai Ellie dan Anya Taylor-Joy sebagai Sandy juga berhasil menghipnotis penonton. Keduanya memerankan cerminan dari satu sama lain tanpa menghilangkan karakter aslinya. Meskipun gak begitu berhasil menghidupkan genre psychological horornya, Last Night in Soho ternyata terasa menyenangkan untuk ditonton. Selain karena akting Anya Taylor-Joy dan Thomasin McKenzie yang brilian, penyutradaraan yang indah dan ciamik juga berhasil menghipnotis tim Serius untuk menonton film yang cantik ini. Nuansa 1960-annya amat terasa, baik dari segi visual maupun musiknya. Lewat film ini juga London ditampilkan sebagai kota yang indah namun sekaligus kejam, dan itulah apa adanya. Last Night in Soho, tim Serius kasih rating 7,5 dari 10. Meskipun kurang seram, Last Night in Soho menyenangkan untuk ditonton atas visual, musik, dan alurnya yang memanjakan penonton. Anya Taylor-Joy and Thomasin McKenzie become a dynamic duo that we never know we needed. Nah, itu dia review tim Serius soal film Last Night in Soho. Gimana menurut kamu? Apakah review ini sesuai sama kamu? Atau buat kamu yang belum nonton, apakah review ini bikin kamu pengen nonton? Share di kolom komentar ya. Sekian dari episode Serius Nonton kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang suka nonton ya. Aku Mahira, pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye!